Sehingga akhirnya Nabi Musa sudah tidak tahan untuk bertanya, melihat semua kejadian yang dianggap aneh oleh Nabi Musa. Maka akhirnya kata Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, "Saunabbi'uka bita'wili ma lam tasti alaihi sabru." Wahai Musa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir ingin menyampaikan salah satu kisah yang Allah abadikan di dalam Quran surah Al-Kahfi mulai ayat ke-60 sampai ayat ke-80, yaitu kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa adalah seorang nabi yang diberikan keluasan ilmu, yang diberikan kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain ada seorang hamba Allah yang Allah berikan ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Seorang hamba itu adalah Nabi Khidir. Sehingga ketika mendengar ada seorang hamba yang lebih memiliki ilmu daripada Nabi Musa, Nabi Musa ada keinginan kuat, ada semangat untuk belajar kepada Nabi Khidir tersebut. Semangatnya Nabi Musa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-60, di mana Nabi Musa mengatakan, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. La abrahu, aku akan terus berjalan, hatta ablugha majma'al bahrain, sehingga aku sampai kepada pertemuan dua laut. Ini menunjukkan begitu semangatnya Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa menemui Nabi Khidir, meminta untuk menjadi muridnya, meminta untuk belajar kepada Nabi Khidir. Namun Nabi Khidir memberikan dua persyaratan. Syarat yang pertama, Nabi Musa harus bersabar. Syarat yang kedua, Nabi Musa jangan banyak bertanya sebelum dijelaskan. Setelah itu, akhirnya mereka berdua melakukan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, ternyata ada hal yang aneh yang dilakukan oleh Nabi Khidir dalam anggapan Nabi Musa. Yang pertama, Nabi Khidir membunuh anak muda yang tampaknya tidak bersalah. Yang kedua, Nabi Khidir membocorkan sebuah perahu milik orang miskin yang membutuhkannya. Yang ketiga, Nabi Khidir membangun kembali tembok yang akan roboh. Sehingga akhirnya Nabi Musa sudah tidak tahan untuk bertanya, melihat semua kejadian yang dianggap aneh oleh Nabi Musa. Maka akhirnya kata Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, saunabbi'uka bita'wili ma lam tasti alaihi sabru. Wahai Musa, kalau begitu aku akan memberikan tahu terhadap takwil yang kamu sudah tidak sabar, kamu sudah tidak kuat lagi. Akhirnya disampaikan oleh Nabi Khidir, kenapa Nabi Khidir itu membunuh seorang pemuda yang tidak nampak bersalah. Karena kata Nabi Khidir, pemuda itu akan menjadi sumber keburukan bagi orang tuanya yang beriman. Yang kedua, kenapa Nabi Khidir itu membocorkan perahu milik orang miskin yang membutuhkannya? Kata Nabi Khidir, kenapa perahu itu dibocorkan? Karena agar tidak dirampas oleh raja yang zalim. Karena raja yang zalim akan merampas semua perahu yang layak dipakai, sehingga perahu itu dibocorkan agar tidak dirampas oleh raja yang zalim tadi. Yang ketiga,
Kenapa Nabi Khidir itu membangun kembali tembok yang akan roboh? Karena kata Nabi Khidir, di balik tembok itu ada harta milik anak yatim yang ayahnya adalah ayah yang solih, sehingga harta itu nanti bisa digunakan ketika anak itu sudah dewasa. Akhirnya ketika sudah dijawab rasa keingintahuan, rasa ketidaksabaran Nabi Musa menyadari bahwa ternyata ilmunya Allah itu maha luas. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, bahwa ketika kita belajar harus bersabar. Sabar ini adalah kunci kesuksesan dalam belajar. Yang kedua, kalau kita sudah bersabar dan berhasil mendapatkan ilmu, menjadi orang yang berilmu, maka kita jangan menjadi orang-orang yang sombong, merasa kita yang paling memiliki ilmu. Kita harus yakin di atas kita yang memiliki ilmu ada yang lebih tinggi lagi daripada kita yang memiliki ilmu lebih dari kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.